Pertama, bahwa Tuan Muhammad Lutfi Ali Yahya dan Tuan Masyhudi yang tercantum di dalam dokumen tersebut telah dengan sengaja mengubah Jamiah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarrah An-Nahdliyah Jatman yang semula merupakan badan otonom menjadi Perkumpulan Ahli Thariqah Al-Mu'tabarrah An-Nahdliyah sebagai badan hukum perkumpulan tersendiri yang sama sekali tidak terkait dengan Nahdlatul Ulama. Kedua, oleh karena itu Tuan Muhammad Lutfi Ali Yahya dan Tuan Masyhudi dengan sendirinya tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak dalam bentuk apapun atas nama Jamiah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarrah An-Nahdliyah atau disebut Jatman yang merupakan badan otonom Nahdlatul Ulama. Ini harus menjadi harus digarisbawahi oleh kita semua bahwa besok kalau ada acara yang diselenggarakan atas nama Jatman oleh mereka itu tidak punya legal standing, tidak punya kekuatan hukum dan itu justru melanggar hukum yang sah Kongres hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dari ini kita semua dalam keadaan sehat dan tetap beraktivitas. Kongres Jatman ke-13 telah selesai dan sukses dilaksanakan. Terpilih sebagai Rois Ali-nya. Rois Ali ini pengganti nama dari Rois Am. Terpilih sebagai Rois Ali adalah putra pendiri Jatman, yaitu Kiai Haji Kholwani. Kita doakan bersama-sama semoga beliau diberikan panjang umur serta bisa membawa Jatman ke depan lebih dan semakin lebih baik. Pada kongres ini, Ketua Panitia menyampaikan bahwasanya Jatman harus kembali kepada hitahnya, yakni sebagai Banom PBNU. Dan disampaikan pula oleh Ketua Pelaksana bahwasannya Kongres Jatman saat ini dihadiri hampir 100% oleh para mursyid thariqah yang ada di Indonesia. Berarti Kongres Jatman yang diselenggarakan oleh PBNU ini betul-betul telah sukses besar. Artinya para mursyid tidak ada yang terpengaruh dengan adanya atau dengan diambil alihnya Jatman oleh Habib Lutfi bin Yahya. Ini artinya berarti para mursyid thariqah tidak mengakui adanya Jatman atau Patman yang diambil alih oleh Habib Lutfi bin Yahya ataupun yang telah dicabut dikeluarkan dari PBNU menjadi otoritas tersendiri. Alhamdulillah, patut disyukuri bahwasannya ternyata para mursyid lebih mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Meskipun mereka sebetulnya para mursyid ini, beliau-beliau ini, para alim, para kiai ini tidak ada yang berani berkomentar ataupun tidak ada yang berani berbicara dengan lantang. Mungkin karena berbagai alasan. Tetapi yang jelas, para mursyid thariqah ini ternyata 100% menurut laporan dari Ketua Panitia saat ini berkumpul dan hadir di Kongres Jatman yang diselenggarakan oleh PBNU, Kongres ke-13. Dan yang menarik, kemudian pada rapat pleno yang ketiga dikatakan bahwasannya PBNU telah resmi membekukan Jatman atau Patman yang dipimpin oleh Habib Lutfi. Jadi apabila setelah ini kemudian ada kongres yang namanya Jatman ataupun Patman yang mengatasnamakan itulah pokoknya maka itu adalah ilegal. Selamat buat PBNU yang telah membekukan Jatman atau Patman yang dipimpin oleh Habib Lutfi bin Yahya beserta rekan-rekannya. Simak videonya. Dan mayoritas hadir di forum yang mulia ini karena ini penyelenggaranya adalah pengurus besar Nahdlatul Ulama yang juga hadir para mursyid di forum ini tidak kurang dari 86 para mursyid yang hadir di forum ini. Yang saya hormati, hadir di forum yang mulia ini adalah Syekh Fadil Al-Jilani, dzurriyyah dari Syekh Abdul Qadir Jailani yang menyaksikan perhelatan Kongres Jatman ke-13 beserta
Syekh Rahimuddin Al-Bantani, Syekh Fathur Rahman. Beliau adalah pemimpin-pemimpin dari Thariqah Mutabaroh An-Nahdiyah. Para pengurus Idarah Wusta dan Idarah Subyah seluruh Indonesia yang hadir di sini, kami laporkan kepada pengurus besar dan juga para kongresten adalah 99% dari Idarah Wusta dan Idarah Subyah hadir semua di forum ini. Kalaupun tidak hadir, mungkin SK-nya sudah kadaluarsa. Bukan tidak setuju adanya Kongres Jatman ke-13 pada sore hari ini. Jamiah Ahli Thariqah Al-Mutabaroh atau disingkat dengan Jatman adalah badan otonom Nahdlatul Ulama sebagaimana diatur di dalam anggaran dasar Nahdlatul Ulama pasal 13, yaitu untuk melaksanakan tujuan dan usaha-usaha sebagaimana dimaksud pasal 8 dan 9, Nahdlatul Ulama membentuk perangkat perkumpulan yang meliputi lembaga dan badan otonom yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Kesatuan Perkumpulan Jamiah Nahdlatul Ulama dan anggaran dasar rumah tangga ART-NU pasal 18. 1. Badan otonom adalah perangkat perkumpulan Nahdlatul Ulama yang berfungsi melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama yang berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu dengan beranggotakan perorangan. 2. Pembentukan dan pembubaran badan otonom diusulkan pengurus besar Nahdlatul Ulama ditetapkan dalam konferensi besar dan dikukuhkan dalam muktamar. 3. Badan otonom berkewajiban menyesuaikan dengan akidah, asas dan tujuan Nahdlatul Ulama. 4. Badan otonom harus memberikan laporan perkembangan setiap tahun kepada Nahdlatul Ulama di semua tingkatan. 7. Badan otonom berbasis profesi dan kekhususan lainnya. A. Jamiah Ahli Thariqah Al-Mutabaroh An-Nahdiyah yang disingkat Jatman untuk anggota Nahdlatul Ulama pengamal Thariqah yang muktabar. Dan ditegaskan juga dalam anggaran dasar Jatman nomor 3 atau pasal 3, Jamiah Ahli Thariqah Al-Mutabaroh An-Nahdiyah didirikan pada tanggal 20 Rabiul Awal 1377 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 10 Oktober 1957 Masehi, di Ponpes atau Pondok Pesantren Tegarrejo, Magelang, Jawa Tengah, disahkan oleh Muktamar Nahdlatul Ulama di Semarang pada bulan Rajab tahun 1399 Hijriah, bertepatan dengan bulan Juni 1979 Masehi, sebagai badan otonom Jamiah Nahdlatul Ulama dengan surat keputusan PBNU nomor 137 Suriah PBNU _5 tahun 1980. Sebagai badan otonom Nahdlatul Ulama, pengurus Jatman tingkat pusat yaitu Idarah Aliyah harus mendapatkan pengesahan dari pengurus besar Nahdlatul Ulama sebagaimana diatur dalam pasal 54 ayat 1 ART-NU yang berbunyi, pengurus harian badan otonom tingkat pusat disahkan oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama. Jadi seluruh badan otonom ini untuk kepengurusan pusat disahkan oleh PBNU seperti Muslimat, kemudian Ansor, kemudian Pagar Nusa, termasuk Jatman ini. Kepengurusan Jatman tingkat pusat disebut Idarah Aliyah yang dipilih dan diangkat oleh Kongres Jatman yang diselenggarakan setiap 5 tahun sekali, sebagaimana diatur di dalam pasal 32 dan 33 Peraturan Rumah Tangga Jatman yang berbunyi, Idarah Aliyah adalah pucuk pimpinan atau pengurus pusat Jamiah Ahli Thariqah Al-Mutabaroh An-Nahdiyah pasal 32. Idarah Aliyah dipilih untuk masa jabatan 5 tahun oleh Kongres atau Muktamar Jamiah Ahli Thariqah Al-Mutabaroh pada pasal 33. Muktamar terakhir yang diselenggarakan oleh Jatman adalah Muktamar ke-12 di Pekalongan, Jawa Tengah pada tanggal 28 Rabiul Akhir sampai tanggal 1 Jumadil Awal tahun 1939 atau bertepatan 14 sampai 18 Januari 2018 yang memilih
dan menetapkan Dr. honoris causa Habib Lutfi bin Yahya sebagai Rois Am dan Kiai Wahfiuddin Sakam SEMBE sebagai Mudir Am Idaroh Aliyah Jatman waktu itu. Selanjutnya disusunlah keputusan Idaroh Aliyah Jatman selengkapnya untuk menjalankan amanah muktamar dan melaksanakan program-program sepanjang masa khidmah 5 tahun, yaitu tahun 2018 sampai 2023. Dalam perjalanannya, Kiai Wahfiuddin Sakam kemudian digantikan oleh Habib Umar Mutahar SSH yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Mudir Am. Berdasarkan ketentuan yang berlaku dan merujuk surat keputusan tentang susunan Idaroh Aliyah Jatman masa khidmah 2018-2023 yang ditetapkan di Pekalongan pada tanggal 28 Januari 2818, maka khidmah Idaroh Jatman seharusnya sudah berakhir pada tanggal 28 Januari 2023. Hal ini sesuai dengan pasal 33 Peraturan Rumah Tangga Jatman di atas. Selanjutnya, Idaroh Aliyah Jatman seharusnya menyelenggarakan muktamar sebelum berakhir masa khidmahnya. Sebab Peraturan Rumah Tangga Jatman pasal 47 mengatur bahwa muktamar selambat-lambatnya diadakan 5 tahun sekali. Namun, setelah masa khidmahnya berakhir lebih dari 1 tahun, ternyata muktamar tersebut tidak kunjung diselenggarakan. Pada tanggal 2 September 2024, Ketua Umum PBNU Kiai Yahya Khalil Stakuf dengan didampingi oleh Wakil Ketua Umum PBNU Haji Amin Said Husni menerima kunjungan silaturahim serombongan mursyid Torekoh dan beberapa pengurus Idaroh Wusto Jatman yang dipimpin oleh Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Halwani Nawawi, salah seorang majelis Ifta' wal Irsad Idaroh Aliyah Jatman. Pada intinya para mursyid tersebut menyampaikan keprihatinan atas kondisi Idaroh Aliyah Jatman yang sudah kadaluwarsa dan tidak kunjung menyelenggarakan muktamar. Oleh karena itu para mursyid memohon kepada PBNU agar mengambil alih pelaksanaan muktamar Jatman atau Jatman agar dapat segera dipilih kepemimpinan yang baru untuk menggerakkan kembali roda organisasi yang sudah lama stagnan atau berhenti. Menanggapi permohonan tersebut, Ketua Umum PBNU menyarankan agar diselenggarakan suatu forum yang dihadiri oleh seluruh pimpinan Idaroh Wusto dan perwakilan dari Idaroh Aliyah Jatman masa khidmah 2018-2023 untuk bermusyawarah dan mencari jalan keluar, mencari solusi terbaik yang bisa disepakati bersama. Maka dengan difasilitasi oleh PBNU, forum silaturahim yang disarankan oleh Ketua Umum PBNU itu telah terlaksana pada tanggal 19 September 2024 atau 15 Rabiul Awal 1446 Hijriah bertempat di Hotel Bumi Surabaya. Dengan dipimpin oleh Wakil Ketua Umum PBNU Kiai Zulfa Mustafa dan Wakil Sekjen PBNU Haji Lukman Hakim, serta dihadiri oleh hampir seluruh pimpinan Idaroh Wusto. Habib Lutfi bin Yahya yang juga diundang sebagai pimpinan Idaroh Jatman masa khidmah tidak dapat hadir pada pertemuan di Surabaya tersebut. Forum tersebut selanjutnya sejatinya merupakan pertemuan informal dan tidak punya kewenangan untuk membuat keputusan formal. Tapi setidak-tidaknya diharapkan bisa menjembatani perbedaan pandangan dan membangun kesamaan persepsi tentang upaya untuk mengatasi stagnasi kepengurusan Idaroh Aliyah Jatman. Namun harapan itu rupanya belum bisa terwujud. Memang benar, pada tanggal 21 Muharram atau 28 Juli 2024, Rois Am, pengurus besar Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Miftahul Ahyar menerima surat dari Rois Am Idaroh Aliyah Jatman, yaitu Dr. honoris causa Habib Muhammad Lutfi bin Yahya, yang pada intinya mengajukan permohonan kepada PBNU untuk memperpanjang masa Idaroh Jatman Aliyah masa khidmah 2023 perlu diperbaharui. Bahwa Rois Am menerima surat tersebut dari Sekretaris Habib Lutfi pada tanggal 28 Juli 2024, lebih dari 1 tahun setelah berakhirnya masa khidmah kepengurusan Idaroh Aliyah Jatman. Terhadap surat dari Habib Lutfi tersebut, PBNU menilai bahwa sekalipun surat tersebut dibuat atas kop surat Jatman, ada nomor surat dan distempel, tapi karena hanya ditandatangani oleh Habib Lutfi sendiri,
maka PBNU menganggap surat tersebut lebih bersifat surat pribadi